Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka sebagaimana biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan yang dimana pada pagi hari ini Abah akan menyampaikan sebuah topik tentang Satria Piningit adalah manusia utusan. Satria Piningit adalah manusia utusan. Para penggemar YouTube dimanapun berada, Abah pun tak lupa selalu mendoakan semoga para penggemar YouTube yang telah hadir di konten Abah, semuanya Allah selalu jaga kesehatannya, Allah selalu limpahkan rezekinya, dan Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaannya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang budiman, yang telah hadir di konten Abah, menyimak dengan sangat baik. Mudah-mudahan Abah selalu berbenah diri akan isi konten dalam penyajian konten yang bermutu. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Penggemar YouTube yang budiman, berbicara tentang Sang Satria Piningit alias Satria Pandito alias Pamuda Panggembala alias Pamuda Berjanggut alias Pamuda Kelingan, ya, saking gantengnya makanya banyak wadon yang terkesima baik oleh paras wajahnya ataupun tajam penglihatannya. Ki Santang, Abdullah, Singa Allah, Sang Kinasih, dan lain-lainnya yang tidak Abah sebutkan. Oh ya maaf, yang terakhir Pemuda Idaman. Sang Satria Piningit pun pemuda idaman. Karena apa? Karena diharap-harapkan oleh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan beliau tidak akan lama lagi muncul di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, pada topik pembahasan ini yang dimana Abah mengambil sebuah topik bahwasanya Sang Satria Piningit adalah manusia utusan, itu Abah dapatkan dari sebuah proses petunjuk kegaiban dari beliau yang dikabarkan kepada Abah, ya, yang dimana menurut beliau bahwasanya ketika beliau sudah menyelesaikan, ya, tolabul ilmi, ya, belajar ilmu marifat, ya, dan salah satunya beliau sudah menjalankan tugas yang dimana menarik dan memindahkan akan modal daripada perjuangan beliau untuk keadilan umat manusia, untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kemakmuran umat manusia yang beradab berdasarkan Pancasila. Kenapa Abah menyampaikan berdasarkan Pancasila? Karena memang ketika Bapak Insinyur Soekarno masih menjabat sebagai presiden,
Pancasilanya masih, ya, manusia Pancasilanya masih beliau. Tetapi ketika Bapak Insinyur sudah menghadap ke rahmatullah, maka Pancasilanya kembalilah kepada tuannya, kepada sang pemiliknya, ya. Karena itu dawang alat-alat Nusantara, ya, yang Allah berikan kepada para leluhur kita. Nah, ya. Maka ketika Bapak Insinyur Soekarno selesai menjabat, ya, kita bisa melihat bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Indonesia, ya. Maka banyak di sana sini terjadi kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, ya, kesenjangan moral, ya, kesenjangan budaya. Jadi dekadensi moral itu salah satunya adalah yang paling kuat, ya, ketika Pancasila itu kembali kepada tuannya. Nah, di waktu sekarang, di zaman sekarang, Pancasila sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang dimana dibawa oleh Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Nah, beliaulah yang memangku, ya, memangku di atas pundaknya, ya, di atas punggungnya Pancasila itu, ya, Garuda di dadaku, ya. Kalau kata Timnas mah Garuda di dadaku, ya. Ya, jadi makanya jangan jadi simbol saja Garuda itu ditempel di dadaku, tapi betul-betul kita harus mengerti, paham bagaimana proses adanya Pancasila di Indonesia. Inilah sejarah. Makanya kita harus betul-betul menggali sejarah itu, ya. Abah tidak mau berbicara cuma hanya eksplisit, hanya bahasanya hanya beautiful speak gitu, artinya hanya bahasa yang cantik saja, tidak. Betul-betul sejarah itu harus digali. Pancasila tidak kita asal bicara. Pancasila adalah terdiri dari sila kelima. Ya memang benar sila kelima. Tapi kita harus tahu proses asal usulnya adanya Pancasila, lalu bagaimana Pancasila itu dibawa oleh bangsa ini. Nah, itu. Maka kembali lagi bahwa Pancasila kepada pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu apa? Dipangku oleh Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Ya, salah satunya sebagai modal hidup yang menjadi falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu. Ya. Nah, mengenai manusia utusan, ketika beliau sudah menamatkan thalabul ilmi, ilmu marifatullah, dan beliau pun sudah menjalankan beberapa tugas yang memang harus diselesaikan daripada apa yang menjadi perintah dan petunjuk daripada leluhurnya, karena untuk mempersiapkan semua ini, ya, maka beliau laksanakan, termasuk salah satunya adalah memindahkan daripada harta sebagai modal dasar beliau, ya, ke suatu tempat agar beliau bisa betul-betul bisa nanti itu ketika proses menjadi seorang pemimpin, ya, atau raja atau sebagainya lah gitu, ya, maka sudah siap semuanya, ya, dawang alat-alatnya sudah siap untuk betul-betul bisa memimpin secara adil, makmur, sejahtera, dan beradab bagi rakyat Indonesia ini. Nah, ketika beliau sudah selesai menamatkan belajar thalabul ilmi, yang ilmu marifatullah, beliau secara batin naik ke gunung yang paling tinggi, ya, itu naik ke atas puncaknya gunung paling tinggi di Indonesia. Naiklah batinnya itu di atas pepohonan di gunung. Lari itu beliau di atas pucuk pohon. Kalau kita benar bisa ya susah ya, yang ada apa? Yang ada terperosot ya jatuh, ya, licin. Nah, begitu, ya. Lari di atas pucuk pohon. Sang Johir bagaimana? Sang Johir menyaksikan
Sang Johir menyaksikan, melihat batinnya itu lari di atas pohon sampai ke puncak gunung yang gundul, tidak ada pohon lagi, puncaknya gunung. Disitulah beliau berkata, aku ini siapa? Saya ini siapa? Maka datanglah jawaban secara kegaiban dari langit. Kamu adalah utusan. Ya, kamu adalah utusan. Tuh, begitulah. Ya. Nah, di sini ya, sangat istimewa sekali. Kalau sudah dinyatakan bahwa seorang manusia itu utusan, ya, ini manzilahnya lebih kuat, ya, lebih besar, ya, daripada seorang raja, seorang presiden. Maka kalau sudah berbicara utusan berarti berbicara kepemimpinan dunia, bukan lagi kepemimpinan domestik, bukan hanya sekedar satu wilayah negara saja, tapi dunia. Inilah luar biasanya Sang Satria Piningit. Kamu itu adalah utusan. Ya, kalau sudah mendapat pengakuan dari langit, itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Kalau seorang raja mungkin hanya bisa terpilih oleh rakyat, ya, presiden gitu, kepala negara terpilih oleh rakyat, ya, ataupun karena keturunan sehingga dia menjadi seorang raden atau sultan, ya. Tapi ini Sang Satria Piningit itu benar-benar dinyatakan sebagai utusan. Tuh, ya. Nah, inilah manusia pilihan. Ya, kalau kita berbicara manusia pilihan, berarti benar-benar manusia pilihan. Maka dikatakan wong agung, wong mulia, manusia agung dan manusia mulia darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para penggemar YouTube, Abah cukupkan sampai di sini saja apa yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit, ya. Dan apabila di dalam penyampaian konten ini ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.